Jadi sebetulnya ini kan awalnya dari perjalanan yang disiapkan DP, Gria Parenting ya Ustadz ya. Iya. Jadi apa namanya, buku tuntas motorik investasi sepanjang hayat itu apa namanya, kemudian kita dalami dan diputuskan bahwa tidak akan cukup kalau ini hanya sekedar buku. Oh, gitu. Nah, kan kemudian akhirnya ini harus ada trainingnya. Awalnya kan dari situ ya Ustadz. Betul. Jadi kemudian apa namanya? Nah, ketika teman-teman Gria Parenting apa namanya, mengkondisikan ya dengan begitu banyaknya antusias pembaca buku tuntas motorik ini lewat workshop, saya dan Pak Eko kan akhirnya keliling ke berbagai daerah, sudah tidak terhitung. Tuntas motorik ini mungkin workshop sering ya Ustadz ya. Iya. Dari semua judul yang pernah saya jalani bersama Gria Parenting. Dari workshop dan pertemuan dengan para pembaca itu kemudian lahirlah berbagai macam pertanyaan. Bu Ani, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kasus ini bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan di workshop itulah yang kemudian melahirkan apa ya? Saya tulis di pengantar buku tuntas motorik ini, lahir pola-pola, Ustaz. Pola-pola problem solving tuntas motorik. Oh, kalau masalah motoriknya A, maka problem solvingnya B. Kalau kasusnya A, maka nanti apa namanya, program tuntas motoriknya mengarah ke sini. Itu lahir dari workshop dan interaksi dengan pembaca. Jadi benar-benar lahir dari apa ya? Dari interaksi kita dengan apa ya? Kalau zaman sekarang namanya netizen atau apa begitu ya Ustaz ya. Iya. Kan begitu banyaknya kasus-kasus tuntas motorik yang disampaikan di forum-forum yang kita selenggarakan itu. Nah, kemudian saya berpikir, loh, pola-pola ini kalau cuma sekedar jadi tanya jawab lisan, ya apa namanya, saya kadang-kadang kan lupa ya Ustaz ya, karena polanya begitu banyak begitu ya. Polanya begitu banyak. Nah, kemudian tercetuslah ide bagaimana kalau pola-pola latihan praktis yang sering ditanyakan di workshop-workshop itu kita bukukan. Nah, kemudian akhirnya Ustadz, apa namanya, workshop tuntas motorik kita yang 2 hari itu secara umum begini. Workshop hari pertama itu menjelaskan buku tuntas motorik investasi sepanjang hayat dengan lebih terstruktur ya dalam bentuk simulasi-simulasi. Workshop hari kedua inilah yang belum ada bukunya begitu. Kadang-kadang kan ada banyak pihak yang bertanya-tanya, loh Bu Ani, terus nanti kalau anaknya belum bisa baca diapakan? Bu Ani, kalau anak-anak ini terlambat bicara stimulasinya apa? Bu Ani, kalau anak-anak itu masalahnya menulis nanti diapakan? Nah itu apa namanya, ada berbagai macam pola yang akhirnya ditemukan lewat workshop dan kemudian dibuat jadilah buku tuntas motorik seri latihan praktis. Ya, jadi begini Ustadz, buku pertama itu apa namanya, AHA Ustadz ya. AHA-nya itu, oh ternyata motorik itu tidak sesepele itu. Oh ternyata motorik itu penting. Oh ternyata motorik itu apa namanya, kalau nggak diurus dengan baik bisa jadi bahaya besar ya. Jadi buku pertama itu hanya berbicara tentang why it is important lah kan begitu. Tapi how to handle it nggak ada sama sekali. Jadi bagaimana kita menangani masalah-masalah motorik yang dijelaskan di buku tuntas motorik bab 1 sampai belakang itu di buku pertama tidak ada sama sekali. Mungkin cuman apa namanya, cuman terselip 1 bab judulnya perkembangan normal tuntas motorik. Anak usia ini harusnya bisa ini, bisa itu. Bagaimana supaya anak umur 2 tahun itu bisa jalan? Bagaimana supaya anak 5 tahun itu siap membaca? Bagaimana supaya anak umur 2 tahun, 3 tahun itu lancar berbicara?
stimulasi motoriknya apa? Tidak ada di buku pertama. Jadi memang buku pertama, makanya kenapa judulnya adalah seri latihan praktis. Isinya semuanya praktis, Ustaz. Jadi sudah tidak berbicara tentang why, sudah tidak berbicara kenapa kok motorik itu penting. Kalau ingin tahu motorik itu penting, ya bacalah buku tuntas motorik 1. Saya mengulang kalimat itu di buku TM praktis itu. Jadi setiap bab itu kita sudah membahas kenapa ini penting. Selanjutnya ini adalah bagaimana cara melakukannya. Semuanya berupa step, Ustadz. Jadi mungkin kalau buku tuntas kemandirian gabungan keduanya, Ustadz. Ya. Tuntas kemandirian itu kan di bagian depan itu konsep, nanti bab berikutnya langsung praktek. Yang usia dini. Terus konsep usia pra akil balik, praktek. Terus kemudian konsep akil balik, praktek kemandiriannya gimana. Kalau buku tuntas kemandirian itu kebetulan langsung bisa jadi satu buku. Nah, kalau tuntas motorik ini nggak ada, Ustaz. Karena memang kan ya sejarahnya buku tuntas motorik yang pertama itu kan sejarahnya hanya untuk menjelaskan penderitaan saya sebagai penderita tuntas motorik. Jangan sampai saya dulu menulis buku tuntas motorik investasi sepanjang hayat itu berharap jangan sampai nanti banyak anak-anak yang mengalami nasib seperti saya, begitu. Nah kemudian alhamdulillah itu banyak membangun kesadaran masyarakat, ya Ustadz ya. Sekarang berbondong-bondong orang belajar, oh ya ayo belajar motorik ini penting dan seterusnya. Cuman kan ya itu tadi, buku 1 sama sekali tidak menjelaskan bagaimana kita melakukannya. Dan buku kedua ini insya Allah menjawab, ya walaupun tidak semua ya Ustadz ya, tapi pola-pola paling dasar dari stimulasi tuntas motorik itu ada di buku ini. Mulai dari bagaimana menangani anak yang nggak konsentrasi, masalah baca, tulis, komunikasi, emosi yang dasar-dasar dari tumbuh kembang anak itu ada di buku ini. Saya mengkhususkan buku TM praktis ini kan untuk berbicara tentang bagaimana kita melakukan stimulasi sensori motorik agar mendapatkan daya ubah pada anak. Nah, itu misi besarnya buku itu begitu. Maka kemudian tentunya di bagian-bagian awal yang ini tentunya akan menjadi pesan paling kuat bagi orang tua. Yang pertama bahwa stimulasi motorik itu harus dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi karena saya khawatir kalau sekolah tidak punya perhatian, nanti mereka akan menanggung akibat-akibat akademik yang tidak enak. Makanya sekolah harus punya program motorik, itu pesan yang pertama. Yang kedua, orang tua di rumah juga harus memberikan perhatian terhadap urusan motorik. Karena kalau stimulasinya hanya di sekolah saja tidak cukup, tidak memberikan daya ubah kepada anak. Maka ketika kita sudah tahu motorik itu penting, kemudian kita belajar untuk bagaimana melakukan stimulasi motorik itu, yang paling ingin saya harapkan dari masyarakat adalah ya mari kita lakukan stimulasi sensori motorik ini secara terpadu, baik di rumah maupun di sekolah, secara istiqomah agar daya ubah terhadap anak itu seperti yang kita harapkan.